Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Ma darsunal an? Darsunal an as-saqafatul islamiyah. Qala Allah ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama untukmu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Ahlan wa sahlan, umun wa abun serta ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Baik, Maha Sempurna. Pada pagi hari ini, hari Jumat yang mulia, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pelajaran Saqafah. Walaupun kita tidak dapat bertemu langsung di sekolah, tetapi melalui media pembelajaran berupa video ini, semoga ilmu dari Allah Subhanahu wa taala diberikannya kepada kita, sehingga kita menjadi hambanya yang semakin hebat, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umun wa abun serta ananda yang dirahmati Allah, pertemuan yang kelima ini kita akan membahas tentang iman kepada Allah mengharuskan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum masuk ke materi, Ustaz mengulang kembali materi kita, materi 1, materi 2, materi 3. Materi 4 kemarin itu merupakan gabungan dari semua yang sudah kita pelajari. Nah, untuk itu Ustadz akan mengulang kembali agar kita semakin kuat karena materinya berhubungan ini. Pertama dan kedua kita mempelajari tentang manusia, alam semesta, dan kehidupan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ustadz sudah mengetahui bahwa benda mati seperti spidol, seperti kursi, seperti papan tulis, ini pasti ada yang membuat. Mustahil tiba-tiba ada dengan sendirinya. Nah, untuk benda-benda yang seperti ini saja ada yang membuatnya, yaitu manusia. Nah, bagaimana dengan manusianya itu sendiri? Nah, manusia juga pasti ada yang menciptakannya. Yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Anak Ustaz sudah menghafal dalilnya itu. Nah, masih ingat kan dalilnya? Ya, jangan dilupakan ya dalil tentang Allah yang menciptakan manusia. Kemudian kita juga sudah belajar alam semesta ciptaan Allah. Kita sudah melihat betapa luasnya langit. Langit yang tinggi tanpa ada tiang. Sebelumnya kita bandingkan dengan yang di sebelahnya, yaitu atap bangunan. Atap bangunan ada yang membuatnya, apalagi langit. Nih pasti ada yang menciptakannya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Bertambahlah keyakinan kita. Manusia itu ciptaan Allah, alam semesta itu ciptaan Allah. Dan yang ketiga, kita melihat ini ada seekor kucing Ustaz bawa. Kucing itu adalah makhluk hidup. Dia tidak hadir begitu saja, tidak bisa dibuat oleh manusia. Kalau benda ini dibuat oleh manusia. Tapi kalau makhluk hidup tadi, nah, makhluk hidup tadi itu Allah yang menciptakan, termasuk kehidupannya. Manusia tidak bisa membuat sesuatu yang mati jadi hidup. Nah, tidak bisa. Ketika bayi kucing lahir kemarin kan, pasti orang menginginkan semuanya hidup. Akan tetapi belum tentu yang lahir itu bisa hidup semua. Karena yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tanaman. Begitu juga yang lainnya. Dan pertemuan ketiga kita membahas tentang Islam itu tinggi, tidak ada yang menandinginya. Kita bercerita tentang zaman sebelum Rasulullah diutus. Orang-orang yang berada di Makkah, orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, mereka dalam keadaan yang tidak baik. Mereka dalam keadaan jahiliyah. Mereka menyembah patung, padahal patung itu mereka yang buat. Mereka makan yang tidak halal. Mereka berbuat dosa, berbuat maksiat banyak. Islam datang
kemudian mengangkat orang-orang tadi menjadi orang-orang yang baik, yang hebat. Maka Islam adalah agama yang tinggi, tidak ada yang menandinginya. Nah, hari ini kita belajar lanjutannya. Berbicara tentang keimanan kepada Allah tadi, itu ada yang harus kita lakukan kalau kita memang betul-betul yakin bahwasanya Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan kehidupan. Apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya yakin. Yakin itu bukan hanya sekedar kita dalam hati saja. Ana percaya ini ada yang buat, tapi Ana nggak peduli siapa yang buat, terserahlah. Untuk apa? Nah, bukan seperti itu. Tapi kalau yakin dia mengetahui yang menciptakannya, kemudian dia mengetahui tanggung jawab apa yang harus dilakukannya. Sebelum jauh-jauh Ustadz bercerita tentang taat kepada Allah, kita kembali ke pertemuan ketiga terkait orang-orang jahiliyah, orang-orang yang masih menyembah berhala. Apakah mereka yakin berhala itu yang menciptakan mereka? Tidak. Mereka yakin yang menciptakan mereka itu Allah. Ya Rabb, dia mengetahui Allah. Orang-orang Arab itu sebelum diutus Rasul, mereka sudah mengetahui Ka'bah itu adalah Baitullah, rumah Allah. Mengetahui mereka. Tahu bahwasanya yang mereka buat itu tidak dapat menciptakan seperti Allah. Nah, tetapi mereka tidak taat kepada Allah. Nah, orang-orang yang jahiliyah tadi, mereka mengetahui bahwasanya Allah sang pencipta, mencipta semuanya, tetapi dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita meyakini bahwasanya yang menciptakan kita adalah Allah, kita harusnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah langsung memperkenalkan dirinya. Allah memperkenalkan dirinya dan meminta dan memerintahkan untuk taat. Nah, karena sudah sepantasnya kita taat kepada Allah yang menciptakan kita. Seperti dalam surah Thaha ayat 14. Ini anak Ustadz hafal beserta artinya ya. Qala Allahu ta'ala innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka menyembahlah kepadaku, beribadahlah kepadaku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah, anak Ustaz, Allah memperkenalkan dirinya kepada makhluknya yang ia ciptakan. Kemudian Allah sampaikan, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai bentuk ketaatan kita bahwasanya Allah yang menciptakan semuanya. Nah, kita perlu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini ciptaan Allah. Allah yang menciptakan kita. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala diikat dengan peraturan. Nah, peraturan tadilah yang membuat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Peraturan tadi namanya syariat. Nah, dengan syariat tadi kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Semua apa yang Allah perintahkan kita laksanakan. Contohnya salat tepat waktu, kemudian shaum di bulan Ramadan, kemudian apalagi kewajiban-kewajiban. Nah, kewajiban-kewajiban ini nanti akan Ustaz jadikan tugas ya untuk Ananda Ustaz membuat apa saja yang harus dilakukan seorang hamba yang meyakini bahwasanya Allah yang menciptakannya. Nah, ini yang akan anak Ustaz buat nantinya. Bahwasanya ana selaku hamba Allah, ana harus melakukan ketaatan berupa apa saja yang harus ana lakukan. Nah, itu anak Ustadz buat dan hafal ayat ini.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin menyayangi Ananda Ustaz, menyayangi Umi Abi, menyayangi kita semua dan menjadikan kita hambanya yang paling disayang. Karena hamba Allah yang paling disayangnya nanti Allah panggil masuk surga seperti dalam surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, orang-orang yang solih, yang di dunia dia selalu menyembah Allah, yang taat kepada Allah, yang meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan semuanya. Dia yakin dan taat kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, ayo pulang. Diajak pulang ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan lagi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini masuklah ke golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja materi kita pada hari ini. Ustaz simpulkan lagi bahwasanya manusia, alam semesta dan kehidupan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita yakini bahwasanya Allah yang Maha menciptakan, dan bentuk tanggung jawab kita karena meyakini Allah sang pencipta tadi tidak cukup hanya sekedar yakin, tapi iman kepada Allah tadi mengharuskan kita taat kepada Allah. Bentuknya, ketaatannya seperti apa? Inilah tugas Ananda Ustadz. Ketaatan seperti apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ditulis dan nanti dibacakan. Nah, serta ini satu dihafal ya ayatnya, Al-Qur'an surah Thaha ayat 14 beserta artinya. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Mohon bantuan Umun wa Abun untuk mendampingi Ananda. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk menjadi hambanya yang bertakwa. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.